Kajian diisi oleh Ustadz Majid Tholabidin SPDI, praktisi ruqyah syar'iyah, pengasuh channel Benteng Ghaib, Ketua Islah Islamic Healing Yogyakarta. Kitabnya Benteng Ghaib Wiqayatul Insan, karya Syekh Abdus Salam Bali. Untuk itu, kepada Ustadz Majid Tholabidin, waktu dan tempat ana persilahkan. Semoga. Baik, kita mulai para bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa hadir bermuajah dengan para bapak sekalian, ikhwas sekalian, dan tentunya semuanya tidak akan terlaksana kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Setelah kemarin sekilas kita ada satu muqaddimah yang mungkin mengambil dari satu intisari apa yang ada pada buku Wiqayatul Insan min Masayyidis Syaitan, minal jinni wa syaitani. Di antaranya, para bapak sekalian, bila kemarin sudah kita sedikit sampaikan, jadi penulis menyampaikan ada satu bentuk kegersangan pada tubuh kaum muslimin terkait ada banyak fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ada berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, baik pilih mereka adalah sakit, gangguan kesehatan, kemudian ada kehilangan, ada masalah, ada musibah. Dan Masya Allah, banyak di antara manusia, masyarakat ini mereka untuk mencari satu solusi ini datang kepada orang pintar, datang kepada dukun, datang kepada kahin, datang kepada arraf. Dan ternyata gejala dengan sistematika seperti itu tidak hanya terjadi di berbagai wilayah di negeri-negeri tertentu. Kalau di buku ini, karena memang buku ini ditulis oleh Syekh Abdus Salam Bali yang beliau berada di Mesir, dan Masya Allah pada waktu itu di Mesir memang terjangkit dengan virus seperti ini. Dan kita tahu bahwa ternyata juga di Indonesia hampir segenap masyarakat juga terjangkit dengan virus ini. Virus untuk kemudian datang kepada dukun dan orang pintar menyebutnya. Ya. Sehingga kalau kemarin kita sampaikan sekilas bahwa hampir di tiap lini masyarakat pedesaan, kampung, mesti ada satu dukun yang terkenal. Ya. Tadi mungkin saya sudah menanyakan kepada Pak Sinten yang membersamai kami, Pak Sodik, asmanipun dengan Pak Sodik mungkin tadi sudah ada sedikit bahasa. Ada enggak Pak di sini dukun yang terkenal mungkin di daerah Bantul? Dan ternyata ada, dan jelas masyarakat berbondong-bondong. Bahkan tadi dikatakan ada ketika beliau meninggal kemudian turun kepada ada murid-muridnya, dan ternyata Masya Allah beliau akhirnya meninggalkan yang sebelumnya menjadi guru di satu sekolah misalnya begitu, kemudian karena merasa bahwa pekerjaannya ini mendatangkan banyak keuntungan, ya jelas ya ada banyak keuntungan yang bisa diambil dengan itu, maka kemudian akhirnya beliau meninggalkan dari pekerjaan untuk mendidik anak-anaknya.
Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, dan memang biayanya cukup besar, apalagi dengan istilah mahar, masyarakat cukup tertarik dengan itu. Jadi para dukun biasanya menggunakan istilah mahar dalam administrasinya. Bahkan termasuk kemarin contoh Bapak sekalian, kami di ya hampir tidak jauh dari daerah Bantul juga, di mana ketika kami mendatangi satu tempat pasien yang Masya Allah, ketika itu beliau ada masalah dalam kehidupannya, kemudian datang kepada dukun, dan ternyata beliau disediakan untuk melakukan satu bentuk ritual-ritual. Jadi ritualnya adalah disediakan dengan berbagai macam makanan hidangan. Jadi ini jelas biayanya nggak murah, mungkin angkanya nilainya adalah jutaan, hanya untuk mendatangkan ya ritual, diantaranya untuk mendatangkan khodam pada tubuh salah satu pasien kami tadi. Dan Masya Allah, jadi ketika itu salah satu diantaranya adalah diminta untuk memakan berbagai jenis kembang. Dan salah satu diantaranya adalah kembang kandil. Sudah tahu Pak kembang kandil kayak apa bentuknya? Nah, itu diantaranya kemudian diminta untuk memakan, dan karena baunya yang menyengat tidak suka, maka kemudian ya hanya mencicipi sekilas sedikit dari kembang kandil. Pak, saya sudah nggak betah dah. Kemudian dimakan apalah yang bisa dimakan. Sampai kemudian akhirnya ya permasalahan masih ada, yang kemudian akhirnya beliau harus berpisah cerai dengan istrinya, dan akhirnya hari ini pun menikah dengan seorang wanita yang janda, yang ternyata pun juga ada masalah. Jadi orang yang kemudian terkait dengan perdukunan itu memang senantiasa tidak pernah bisa lepas dari berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Jadi kalau kemudian mungkin ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa itu adalah menjadi satu solusi bagi kehidupan, ternyata juga tidak bisa memberikan satu solusi dalam kehidupannya. Jadi kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, kemudian datangnya kepada orang pintar. Ketika ada orang sakit, datangnya juga kepada orang pintar. Dan ternyata tadi tidak bisa juga, walaupun itu sekilas bisa menyelesaikan dari satu permasalahan, tapi ternyata ada efek yang sangat berat, berkepanjangan, bahkan itu nanti bisa sampai kepada anak turunnya. Dan ini yang menjadi kewaspadaan bagi siapapun. Salah satu contoh saja Pak, kami pernah mendapati di daerah Gresik menikah. Di Gresik ini ada seorang pemuda yang datang kepada kami dalam kondisi kayak ada benjolan di tenggorokan, ya mungkin orang mengatakan gondok gitu ya, atau mungkin istilahnya apa gitu, atau bahkan mungkin tumor, saya kan tidak salah. Yang mana ketika itu hampir setiap bulan itu senantiasa ada dioperasi itu Pak, setiap bulan dioperasi, setiap bulan, tidak tahu gimana kok operasi kok setiap bulan, saya katanya sampai 1 tahun hampir senantiasa operasi. Nah pada waktu itu kemudian ya sesekali akhirnya datang kepada klinik di tempat kami, dan Masya Allah pada waktu sekali terapi sudah langsung kempes, kaget gitu. Akhirnya pulang dan ternyata kembali lagi, maksudnya penyakit itu kembali lagi. Ketika datang lagi, Bapak ini kok saya kambuh lagi nih, ya kan. Kemudian kita barulah tanya, di rumah ada apa? Oh ternyata di rumah itu ada banyak Pak, kayak tempelan-tempelan ya, kayak sejenis jimat yang ditempel dan bentuknya seperti timbel. Jadi bentuknya lempengan seperti ini Pak, mungkin besar nih. Jadi hampir seperti ini kotak ngeten iki. Itu ditempel pakai paku, jumlahnya adalah kurang lebih mungkin 13 pada waktu itu. Ada 13 tempelan ditempel di tembok rumahnya. Pada waktu itu kita minta untuk datangkan itulah benda tersebut, kemudian ingin sebetulnya saya musnahkan, dan qadar Allah masih sama. Jadi pada waktu itu kejadiannya malam hari memberikan kepada kami, belum sempat kami ruqyah. Jadi intinya pada waktu malam hari, karena sudahlah malam hari saya biarkan saja, tapi ternyata ketika saya pagi hari mau musnahkan itu benda-benda itu, ternyata di ember yang saya taruh tempat itu tadi hanya menyisakan 12, hilang 1 Pak kejadiannya. Ini kok bisa hilang 1 gitu ya. Saya tanya kepada teman kita tadi, Mas jenengan bawanya 13 atau 12? Loh saya bawa 13 Pak. Oh ini di tempat saya hanya 12 gitu. Coba cek lagi. Nah, ternyata Masya Allah Pak ada keunikan. Dan salah satu di antara dari 13 itu ternyata ada 1 yang balik, sepaku-pakunya.
Jadi masalah ada keunikannya dari sebetulnya ini sudah saya pasang. Jadi masalah sampai ketika beliau datang ke tempat kami, ini sudah Pak. Jadi beliau ini katakan bahwa beliau sudah melepaskan di tembok itu sudah diambil, ya sudah tahu lah ini ada tempatnya seperti ini, dan qadar Allah memang benda itu kembali lagi. Ini diantaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika ini jelas bahwa sebagian orang jelas menganggap bahwa dengan membawa sesuatu, baik itu jimat ataupun raja atau benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak dari satu madarat yang itu diambilkan dari sumpah yang dia lakukan bersama bangsa jin, dia beranggapan bahwa sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat atau diantaranya adalah menolak dari madarat. Akan tapi ternyata tidak. Bahkan bisa jadi ini menjadi satu permasalahan yang jelas ini akan timbul di kemudian hari. Nah ini diantaranya, dan kita jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hampir mungkin kami bisa sudah memprediksi bahwa hampir di antara orang tua kita hampir semuanya ada ritual-ritual seperti itu. Wallah alam bisawab. Ya semoga harapannya tidak, dan itu semoga saja tidak sampai menurun ke tempat kami. Ya, maksudnya tidak tempat kita gitu ya. Jadi maksudnya kan karena itu sifatnya adalah turun temurun begitu, yang naudzubillah kalau sekiranya itu terjangkit pada tempat kita masing-masing di antara keluarga kita. Dan itu jelas sangat riskan ya. Baik. Sebagaimana kalau kemarin kita contohkan ada salah satu di daerah Nitian kemarin sudah kita ada salah satu bapak-bapak yang datang kepada kami, dan hampir satu kampung itu ya, mereka di antara pemuda-pemuda itu pasti ya mereka punya cekelan itu mesti ada. Bahkan minta bantuan kepada ya kiai. Kalau dulu kan mungkin orang mengatakan kiai ya, karena memang punya kelebihan-kelebihan tadi Pak. Ya, kelebihan-kelebihan yang kemudian dengan cara-cara tertentu. Oke. Kapan-kapan mungkin kita akan lanjutkan sekilas tentang berkaitan dengan jimat dan lain sebagainya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan masuk pada kesempatan malam hari ini dari buku yang kami bawakan. Ya, kalau slide memang saya biasanya slide-slide begini hanya untuk beberapa pertemuan, tapi karena mungkin ini kita materi yang berkesinambungan, saya menggunakan buku begitu nggih. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke buku yang pertama dituliskan di sini. Jin sebuah hakikat bukan khurafat. Baik. Beriman kepada perkara yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman meyakini di antara perkara yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keislaman kita adalah masuk kepada al-iman. Maka kalau dalam bahasa marotibuddin, di antara tingkatan agama, maka kita akan mendapati tingkatan yang paling dasar namanya Islam, kemudian tingkatan yang kedua namanya iman, kemudian tingkatan yang tertinggi namanya ihsan. Dan tentunya harapannya jelas kalau yang hadir di sini adalah muslim, kita katakan kan jelas seperti itu. Tidak ada di sini yang kafir kan, tidak ada Pak. Jadi Islam ini adalah batasan seorang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas baginya untuk ya insya Allah masuk ke dalam jannah. Dengan salah satu di antara syarat yang paling utama ketika seorang itu masuk ke dalam Islam harus yang pertama, jadi ada 2 poin besar ketika seorang itu disebut sebagai seorang muslim Pak. Di antara yang pertama adalah ketika seorang itu mengucapkan kalimatun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, dan inilah yang menjadi kunci pokok sebelum dia, yang penting belum meninggal Pak. Jadi ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalaupun nanti dia meninggal kan insya Allah baginya jannah. Tapi kalau kemudian dia masih hidup ya, maka tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan kewajiban yang paling pokok dan telah disepakati oleh di antara para ulama, minimal adalah seorang itu yuqimus shalah, mendirikan salat 5 waktu Pak. Itu syarat batas minimal sebagai seorang muslim. Paham gak? Batas syarat seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim adalah ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia harus menunaikan salat. Sehingga orang itu bisa dikatakan sebagai seorang muslim.
Nah, tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan keimanan namanya, tingkatan mukmin. Ya, harapannya kita sangat berharap Pak, ya derajat kita bukan hanya sebatas muslim, tapi tentunya lebih levelnya di atas muslim. Ya, karena di sini adalah ada tingkatan tadi. Yang kedua namanya mukmin. Tingkatan orang mukmin kalau kita dibahasakan dalam kerangka mukmin, maka orang mukmin secara sifat saja, mukmin ini memiliki satu level di mana kulluhu khair, bahwa setiap yang ada pada orang mukmin adalah semuanya dalam rangka kebaikan, Pak. Namanya orang mukmin itu semuanya ada namanya kerangkanya kebaikan. Tidak ada seorang namanya mukmin kok ada satu keburukan, tidak ada. Tidak ada orang mukmin itu telat bangun sholat subuh, Pak. Okay. Kalau ada yang merasa saya mukmin, Pak, tapi telat sholat subuh, Pak, ini atau bahkan nggak usah sholat subuh, Pak, ya, atau sholat duhur, sholat asar, suka telatan itu, Pak, ya, itu bukan disebut sebagai orang mukmin. Ya, termasuk diantara sifat yang paling remeh dalam perkara akhlak, baik itu diantaranya adalah kadzib, suka berdusta, suka berbohong. Jadi diantara orang mukmin tidak ada istilah namanya orang mukmin kok kadzib bohong, tidak ada, Pak. Orang mukmin bohong berarti bukan mukmin, Pak. Derajatnya masih muslim. Karena dan sekali lagi bahwa muslim masih pada tingkatan yang berikutnya dan naudzubillah masuk kepada level yang paling terburuk diantaranya adalah ketika seorang muslim tapi munafik. Nah, level pada orang mukmin ini tidak ada sifat nifak, itu tidak ada. Tidak ada level pada level mukmin ini tidak ada namanya nifak pada dirinya. Baik itu secara i'tiqadan ataupun diantaranya adalah amalian. Kalau amalian ya ketika dia suka berdusta, kemudian suka berkhianat, yaitu diantara sifat-sifat apa namanya ini orang-orang munafik begitu ya. Nah, pada tingkatan orang mukmin pada tingkatan level di mana kulluhu khair. Di antara setiap apa yang ada dalam kehidupannya adalah senantiasa terhiasi dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Kalau definisi dari iman itu sendiri kita akan sering mendapati di antaranya adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi ya gitu ya. Mbak ya, maaf. Al-imanu billahi wa kitabihi. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi perlu kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa semua level di antara bentuk keimanan itu di antaranya adalah mendorong semua di antara jenis keimanan ini kepada semua perkara yang gaib. Hampir semuanya, bukan hampir, Pak. Ya tadi semuanya ini adalah di antara keimanan kepada perkara yang gaib. Di antara pertama adalah iman kepada Allah, jelas Allah adalah ya gaib. Kita belum pernah melihat secara zahir ya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita. Dan Masya Allah salah satu di antara kenikmatan seorang mukmin adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dan pada waktu itulah hamba-hamba ini akan pertama kali melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mana pada waktu itu orang-orang yang beriman semuanya akan tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti dengan orang munafik yang idza qamu ila sholati qamu kusala, maka kemudian ketika mereka itu menghadap Allah dan mereka tidak bisa untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantaranya ada salah satu diantara kenikmatan yang sangat besar adalah ru'yatullah, mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kedua malaikat, jelas malaikat iman kepada gaib. Kemudian yang ketiga adalah kalau kitab ya insya Allah kita percaya saja. Tapi yang jelas bahwa Alkitab di sini adalah satu perkara yang gaib disebabkan karena kitab-kitab as-sabiqah yang ada di antaranya ada Zabur, Taurat dan Injil memang kita tidak pernah bertemu dan memang belum belum pernah membaca itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang asli misalnya. Tapi kalau Al-Quran kita patut percaya dan yakin, dan siapapun yang mungkin belum memahami di antara isi Al-Quran kan dia hanya sebatas melihat tulisan Arab saja, Pak. Ya. Tapi kalau sekiranya dia ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang tidak bisa dia cerna ya dari isi di antara kandungan dari semua isi Al-Quran, maka ini pun juga satu perkara yang gaib, keimanan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada Rasul. Jelas kita tidak pernah dan belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harapannya jelas ya, kita sangat ingin bertemu. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari kiamat. Kemudian iman kepada takdir. Baik. Di
Di antara kemudian keimanan kepada satu perkara ini adalah menjadi satu tuntutan bagi kita kaum muslimin untuk beriman kepada satu perkara yang gaib. Baik, kita coba sekilas. Di sini disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mungkin saya bacakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah kitab la raiba fihi yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya, maka sekali lagi tadi bahwa kewajiban di antara orang mukmin adalah tuntutan untuk senantiasa beriman kepada perkara yang gaib. Yang mana selanjutnya harus ada tuntutan-tuntutan berikutnya. Wa yuqimunas shalah, kemudian mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari rizki yang Allah telah berikan kepada mereka. Baik. Karena itu seorang muslim wajib mengimani dari perkara yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa keimanan yang ada pada diri seorang hamba adalah keimanan yang totalitas. Dan keimanan sekali lagi tidak akan bisa didapatkan seorang mukmin tanpa ada namanya ilmu. Maka kewajiban yang paling pertama adalah untuk di antara kewajiban bagi setiap personel di antara kita sebagai seorang hamba adalah menuntut ilmu. Ya, makanya sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan seorang tadi bahwa karena itu tahapan ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan namanya keyakinan, yakin itu dia tidak akan mungkin dapatkan kecuali dalam dasar namanya ilmu. Ya. Ilmu yang nanti berbuah namanya keyakinan, ya kan? Kalau sebagaimana gambaran ya, jenengan ada enggak Pak yang percaya dengan dinosaurus Pak? Pernah lihat dinosaurus Pak? Ada yang pernah lihat dinosaurus Pak? Ada yang percaya Pak dinosaurus itu Pak? Ada Mas? Ada yang percaya dinosaurus itu ada enggak atau sebetulnya? Enggak ada Mas? Ada enggak Pak? Dinosaurus itu ada enggak Pak kira-kira? Ada ya? Di mana Pak? Di TV? Allah alam bisawab ya. Karena memang kita tidak ada ilmu padanya dan kita hanya menemukan kerangka-kerangka yang ya itu aja dibentuk nggih. Jadi dibentuk dan Allah alam bisawab. Ya karena memang kita tidak tahu dari mana kita yakin kalau tanpa ada dasar ilmu, maksudnya kita juga tidak melihat secara langsung gitu ya. Ini kan juga perkara yang gaib juga namanya dinosaurus. Akan tapi karena tidak didasarkan kepada satu ilmu yang mantap tadi, maka kita tidak yakin. Ya. Contoh saja Pak, bahwa kehidupan kita umat manusia itu sudah berapa lama toh Pak? Dunia ini ada itu sudah berapa lama Pak? Jenengan pernah ngitung Pak? Ada Pak yang sudah pernah menghitung dunia ini sudah ada itu sejak berapa tahun lamanya Pak? Pernah? Kalau di pelajaran mungkin sudah berapa tahun Pak? Oh, ditemukan fosil sudah miliaran jutaan tahun yang lalu gitu ya. Loh, emang dunia ini baru ada itu sejak tahun berapa memang, dan sudah berapa lama kehidupan itu yang diciptakan oleh Allah? Kalau Nabi Adam itu hidup tahun berapa sebelum Masehi Pak? Nggak pernah ngitung Pak ya? Atau sudah ada yang kasih bocoran Pak? Okay. Ya mungkin nantilah kapan-kapan kita kasih ada bocoran-bocoran gitu. Nanti kalau ada ujian segala Pak. Tapi yang jelas bahwa kehidupan kita itu belum sampai namanya 100.000 tahun itu belum ada Pak. Mungkin kalau 50.000 tahun aja bumi ini belum tentu gitu. Belum. Ya, paling hanya baru sekian 40-an ribu. Kalau kehidupan dari Nabi Adam alaihi salam mungkin hanya sekitar 20-an 5.000 tahun yang lampau. Ya, ini makanya kalau sekarang tahun 2000 tahun ya mungkin ya tadi sekitar itu. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti kita akan mendapati di antaranya antara Adam alaihi salam dengan jin yang pertama kali diciptakan itu sebetulnya berapa tahun sih lamanya. Baik, nanti kita sehingga akan jelas berapa tahun sudah bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena sekali lagi bahwa jin ini nanti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari apa Pak kalau jin? Jin diciptakan oleh Allah dari hari, enggak tahu harinya. Kalau manusia dulu Pak, kalau manusia diciptakan oleh Allah dari hari, manusia pertama kali Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dan akan hari Jumat itu kan satu hari. Jam berapa Pak kita? Waktunya waktu apa Pak kira-kira? Sudah tahu waktunya Pak? Nabi Adam itu diciptakan pada waktunya jamnya itu loh. Pagi atau siang atau sore Pak? Ada pernah mendapatkan bocoran Pak? Belum pernah wallah alam bisawab. Yang pernah kami dapatkan adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat pada waktu asar. Pada waktu asar, dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah pada waktu maghrib. Jamnya berapa jam Pak? Ya itu saja jaraknya. Tapi pada waktu itu berbeda antara dunia dengan akhirat gitu. Baik. Dan jin ya nanti mungkin PR-nya nanti aja. Ini adalah perkara yang gaib ya. Makanya di sini kita akan mantap dalam satu perkara kalau sekiranya sudah masuk kepada kita ilmu gitu. Kalau saya bisa misalnya begini kan disebabkan karena ada tadi yang mengatakan kan begitu, ada ilmunya. Tapi kalau tidak ada dasar ilmu, bagaimana kemudian kita mau percaya? Kan begitu. Baik, kita masuk paragraf berikutnya. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya telah memberitahukan perkara yang gaib ini kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang paling pokok berkaitan dengan gaib adalah gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat ya, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, baik itu dengan pandangan, baik itu dengan suara, ataupun diantara dengan sentuhan yang kita miliki. Ini tidak bisa diakses dengan seperti itu ya. Walaupun mungkin nanti ya kalau udara itu bukan termasuk gaib Pak ya, gaib enggak Pak udara itu? Udara ini kan enggak bisa kita lihat gitu. Itu termasuk gaib enggak? Ya mungkin tapi kalau kentut kan bukan gaib Pak ya. Misalnya kan ada tercium baunya, wah ini kok bau ya, siapa yang kentut gitu. Ini bukan satu perkara yang gaib karena itu bau bisa dicium dengan apa namanya Pak, indera penciuman kita. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kuncinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan perkara yang gaib adalah ketika kita tidak bisa berbicara tentang perkara yang gaib kecuali tentunya sudah diberitakan, sudah ada pemberitahuannya, telah ada kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan sebagai seorang mukmin tentunya kita tidak pantas untuk membicarakan dan tidak pantas kiranya kita membahasakan dengan kalimat-kalimat tertentu dari perkara yang gaib tanpa ada dasar ilmu yang memang di sana sudah bersumber, baik itu diantaranya adalah dari Al-Quran, termasuk diantaranya adalah Sunnah Nabawiyah, termasuk diantaranya ada para salaf bagaimana kemudian mereka membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib seperti itu. Bahkan nanti kita akan dapatkan berbagai macam bentuk macam Israiliyat. Nanti kita harus kita nanti akan berbicara sekilas tentang apa makna Israiliyat. Jadi contoh kalau namanya iblis ada berbagai macam Israiliyat, ada berbagai macam cerita-cerita yang berkembang pada Bani Israel dan itu sampai kepada kita ya. Maka bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang gaib yang mana tentunya di sini ada kabar berkaitan dengan kabar-kabar itu didatangkan dari Bani Israel begitu ya. Kan ada banyak sekali, terutama di YouTube kemarin, Masya Allah kelihatan ada tayangan bagus sekali ya. Ada Nabi siapa yang kemarin saya sempat tonton itu, Masya Allah secara runtutannya begitu ya, mengalir ya. Kayak ada bertemu dengan ular yang sangat besar, kemudian nanti dia pada satu tempat yang Nabi siapa yang namanya saya lupa. Ya nanti mungkin kalau teringat nih. Baik. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan perkara yang gaib, jangan sampai kemudian kita berbicara tentang suatu perkara yang gaib kecuali di sana berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan mudah percaya Pak, jangan mudah percaya.
Apalagi dengan nanti apa yang dikatakan oleh para dukun, termasuk nanti orang-orang pintar atau naudzubillah kepada anak-anak yang indigo. Ya, contoh kalau misalnya di masyarakat kan sering ya, ketika ada anak indigo, kemudian nanti anak indigo ini sering mengatakan, oh itu di sana ada hantu misalnya, ada jin, ada penunggunya begitu. Kemudian kadang-kadang kita sebagai ya orang awam kemudian mudah percaya dengan ya, perkataan-perkataan apa yang dikatakan oleh anak-anak indigo ini. Bahkan termasuk salah satu diantaranya tadi ya, ada salah satu pasien kami tadi ini senantiasa terbetik di dalam dirinya bahwa dirinya itu ada khodam gitu. Wah, saya bersama khodam Pak ini kemana-mana gitu ya. Tapi setelah kita cek ya, oh ternyata nggak ada sama sekali gitu. Tapi ketika ada penuturan di antara dukun-dukun, misalnya ketika beliau datang ke 1 orang, 2, 3, 4, kemudian dikatakan bahwa beliau ada ada khodamnya, ada orang yang jin yang senantiasa mengikutinya. Akan tapi ternyata tidak ada sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai kemudian kita mudah percaya. Dan naudzubillah kalau sekiranya nanti kita sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arafan summa yasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun ya, dan dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Dan ini mari kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita Pak, karena mungkin banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang saya yakin masih banyak yang belum memahami tentang kaidah yang seperti itu gitu. Dalam hal ini jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali di antara dalil yang menyatakan tentang itu, baik itu di antara Al-Quran ataupun hadis. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi bahwa tentunya dalam beriman kepada perkara yang gaib kita tidak akan bisa yakin kalau sekiranya tidak ada bukti. Dan memang kalau sekali lagi bahwa saya sendiri juga belum pernah melihat Pak itu sosok jin itu seperti apa, bentuknya seperti apa, punya kaki atau tidak gitu ya, atau punya wajah yang seperti apa, kulitnya juga seperti apa. Ini memang sekali lagi bahwa saya belum pernah melihat. Atau ada mungkin Bapak yang pernah melihat Pak jenis, ada Pak yang mungkin sekitar sini pernah melihat sosok hantu-hantu ini Pak, jin Pak? Ada nggih? Ada. Melihat apa Pak? Napa Pak? Tubuhnya merah, rambutnya keriting. Oh, rambutnya enggak jelas. Tinggi besar Pak. Gendruwo gitu modelnya tadi ya. Pakai bajunya baju apa Pak? Oh, jarak jauh nih. Enggak batik begitu bukan ya? Oh, badannya merah terlihat. Pakai celana dalam atau enggak tahu ya. Intinya karena saking jauhnya gitu enggak kelihatan ya. Oh, oke. Iya. Kalau orang itu berpikir dengan realistis, Pak, itu sakjane iki ya contoh sender bolong atau dan lain sebagainya, suster ngeso dan lain sebagainya. Itu dia jahitnya di mana kalau dia punya baju gitu nggih. Termasuk di antaranya ya lain sebagainya kan kadang-kadang aneh gitu ya. Ada mungkin apa kolor hijau yang mana dia enggak pakai baju kemudian hanya tinggal kolornya. Dia beli di mana itu kolor kan begitu. Apa enggak pernah beli tiba-tiba ujuk-ujuk langsung seperti itu. Ini kan sesuatu yang tidak realistis kemudian muncul di tengah-tengah kita. Ya kan? Ada mungkin tadi ada pocongan kemudian saya pernah kemarin itu ada siapa itu namanya? Ya ada teman cerita Pak di tempat saya itu karena masjidnya baru sehingga kadang-kadang ketika ba'da subuh itu senantiasa ada yang lihat pocongan Pak. Jadi pocongan itu berdiri di samping apa menikah? Samping pohon pisang gitu nggih, kemudian berdiri pocongan. Jadi orang yang lihat itu hanya tertentu, enggak setiap orang datang ke masjid kemudian dia akan dilihat. Jadi hanya orang-orang tertentu. Ini kan sebetulnya mbak cobalah didatangi gitu ya. Ngapain kamu di sini ada tanya jawab gitu. Ya enggak apa-apa kan mungkin. Ada yang pernah ngobrol Pak mungkin kalau itu Pak. Kalau tadi kan karena saking kejauhan jadi enggak nggih. Nggih. Ini kalau kajian ibu-ibu mungkin jadi meriah mungkin ya. Soalnya nggak ada ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu yang diminta kalau sekiranya malam hari bangun tidur bangunkan suaminya. Pak, saya kok wedi mbok diancani gitu nggih. Jadi kadang-kadang ini perlu ada terapinya Pak. Jadi terapinya ya kajian Pak. Kalau enggak ada kajian sama sekali istri-istri kita atau anak-anak kita akan senantiasa terbawa dengan cerita-cerita yang muncul di masyarakat gitu loh.
Kalau di sini contoh Pak di ini desanya apa tok saya kok lupa. Pedak Pak, pedak gitu. Iya. Ada Pak di sini yang rumah angker atau enggak Pak? Kalau ada mungkin ya kita beli aja mungkin bisa murah-murah biasanya gitu. Enggak ada Pak rumah yang kelihatan angker atau tempat paling angker mana tuh Pak? Gitu. Insya Allah aman-aman saja Pak ya, enggak ada yang macam-macam. Kalau di tempat saya itu sebetulnya ya rumah saya gitu loh. Rumah saya, Masya Allah itu. Rumah saya itu memang ya macam-macam Pak. Ada tapi hampir hari ini sudah jarang ya. Dulu tahun 80-an cerita yang ada di masyarakat itu rumah saya ini kan dulu kebun gitu. Jadi orang anak-anak, cerita anak-anak itu dulu kalau sekiranya anak-anak main di sekitar itu kan makam. Jadi rumah saya dengan makam itu jaraknya hanya 2 meter Pak. Jaraknya 2 meter. Dan pernah ada satu kasus itu waktu rumah saya mati, itu kan memang makam itu kayak ada apa ini Pak namanya? Kenapa Pak? Kayak apa gang nih kalau apa namanya itu? Gapura gitu, maaf. Ada gapuronya, ada gapura tapi ada tempat duduknya ngaten Pak. Nah, karena lampunya mati, suatu ketika ada orang dari kota gede itu Pak, dari kota gede gitu. Nah, dia naik sepeda motor dan tersadarkan ketika sudah jeglong, gitu. Ketika lihat sekitar ternyata makam Pak, ya, langsung lari begitu saja. Gitu. Itu diantaranya saja. Tapi memang malam hari biasanya katanya malam hari itu ada kuda, ya kuda tok gitu. Saya juga biasa saja nggak pernah mendengar itu atau serak. Jadi hampir setiap warga itu cerita seperti itu biasa. Bahkan kalau saya ke angkringan itu Mas kok jenengan kok wani tenan to dadi omah ning kono iki lho. Napa to mboten napa. Jadi memang seperti itu. Jadi ikhwatifillah ini memang ada satu fenomena yang memang harus kemudian kita ada satu kekuatan dan kekuatannya adalah ilmu. Jadi jangan sampai kemudian ada di antara kita ya makanya kemarin ya contoh ayo Mas melung rukyah. Wah ora Pak nanti kalau jinnya masuk ke tempat saya gimana? Kok gila tenan gitu. Ya enggak apa-apa lah insyaallah. Baik. Makanya yang menguatkan kita adalah ilmu. Dan sekali lagi bahwa kami sebagai seorang peruqyah dengan keilmuan mungkin hanya sebatas terbatas saja Pak. Kami bukan manusia yang sempurna, yang tanpa celah, yang kemudian nanti hebat begitu ya sampai jin aja wedi sama saya. Enggak ada Pak ceritanya gitu. Jadi enggak ada ceritanya masuk ke tempat saya atau WA sajane saya takut sama kamu, enggak ada Pak. Jadi enggak ada bahasa di kita ini bahwa jin kemudian takut sama peruqyah itu ya aneh sebetulnya kalau seperti itu. Maka sepatutnya bagi kita menyadari bahwa kita memiliki ketergantungan bersama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa jelas bahwa kalau dalam bahasa doa-doa kita kan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan dalil kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk meyakinkan kepada kita bahwa jin ini adalah makhluk yang realistis ada. Walaupun tadi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh dan kita tidak bisa mencium baunya. Kalau bisa mencium jin itu juga bingung Pak jenengan. Ning ngendi-ngendi soalnya ada jin. Dalam salah satu buku ya, diantaranya dalam buku Akamul Marjan fi Ahkamil Jan yang dikatakan oleh Imam Suyuti menyatakan ada dalam satu hadisnya, wallahu alam ini hadisnya sahih atau tidak, tapi beliau menyantumkan ada satu hadis tersebut diantaranya adalah bahwa satu kelahiran di antara bangsa jin itu 1:9. Ya. Jadi kalau sekali lagi bahwa komunitas jumlah itu sebetulnya lebih banyak jin daripada manusia gitu. 1:9 kalau dalam bahasa angka kelahiran, kematian jauh lebih lama mereka. Kalau kita kehidupannya hanya sebatas mungkin 100 tahun begitu nggih. Nah, mereka bisa ribuan tahun. Bahkan kalau ukuran 100 tahun itu bagi mereka masih anak-anak kecil. Maka 100 tahun itu ya tuyul-tuyul itu Pak. Ya itu tuyul itu 100 tahun, nah tuyul 100 tahun kan gitu ya. Tapi kalau nanti sudah menjadi 500 tahun, 1000 tahun sudah ada di pocongan Pak mereka Pak. Nah, nanti yang mulai 1500 nanti jadi genderuwo dan lain sebagainya. Jadi hanya tingkatan-tingkatan umur saja Pak mereka itu. Dan saya belum pernah mendapati namanya tuyul itu kok perempuan. Pernah Pak jenengan ada namanya tuyul kok perempuan Pak? Nggak ada. Jenengan pernah enggak dapati tuyul, tayangan tuyul kok perempuan Pak?
Nggak ada nih. Jadi perempuan itu kan identik WW, identik sundel bolong. Tapi kalau yang tuyul nggak ada. Ya nanti kita cari saja Pak. Mungkin semoga aja ada ya. Tuyul untuk perempuan nih. Mbak Yolnya ya manusia. Oke. Baik. Minimal kita percaya terlebih dahulu bahwa ada namanya jin, dan jin tadi tidak bisa kita cium dengan indera penciuman kita Pak. Karena sekali lagi bahwa kalau di sini mungkin yang hadir di pengajian jauh lebih banyak jinnya daripada manusia gitu loh. Jadi jangan anggap jenengan datang itu hanya sendirian, tidak. Jenengan saja sudah membawa masing-masing ada jinnya. Jin yang senantiasa mengikuti jenengan. Jenengan merasa enggak? Ada jin yang senantiasa ngikutin jenengan terus kemana-mana gitu. Kalau jenengan mencium terus itu bau apa gitu ya. Ya susah juga. Makanya alhamdulillah menikah Pak. Alhamdulillah dengan segala apa yang Allah telah berikan kepada kita, cukup kita mengatakan alhamdulillah. Karena sekali lagi bahwa jin cukup banyak. Baik. Apa yang menguatkan kita sehingga keberadaan mereka itu adalah bentuk yang realistis bahwa mereka ini ada. Baik, kita sebutkan diantaranya yang paling jelas adalah ada salah satu surat di antara surah namanya surah Al-Jin. Ini surah namanya surah Al-Jin. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang saya tidak sebutkan semuanya Pak, nanti hanya beberapa saja. Di antaranya adalah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Al-Ahqaf 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, biar yang perlu dilihat nggak apa-apa ya Pak. Hanya lihatnya begini aja biar ini hanya sebatas saya ya biar kelihatan ada yang ditonton gitu ini hanya tontonan saja Pak, ini hanya dapat di Google ya. Wallah alam apakah seperti itu ya, Allah alam bisa Pak. Baik, kita coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qadiya walau ila qaumihim mundzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, qalu ansitu, maka dengarkanlah, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ini Masya Allah. Jadi salah satu di antara adab kita kepada Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibacakan, maka kemudian harapannya adalah situ. Kita diam khusyuk untuk mendengarkan. Jadi kalau sekiranya ada setel murotal atau apa pembacaannya, memang anjurannya nggih, duduk tenang begitu nggih, kemudian mendengarkan ya. Falamma qadiya walau ila qaumihim mundzirin. Ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Ayat ini memiliki ada satu hubungan yang cukup kuat dengan satu hadis. Ya, saya bacakan di sini, hadisnya cukup panjang, sekilas saja Pak. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah ibn Mas'ud bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu satu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau ke bukit, ke lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga pada waktu malam itu menjadi malam yang terburuk yang pernah kami dapati. Hingga pada pagi hari tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam yang terburuk yang pernah kami lalui. Maka kemudian beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku berkata, lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin itu juga menanyakan kepada Rasulullah SAW terkait dengan makanan, apa yang harus kami makan. Maka kemudian beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW memberikan ada satu bentuk makanan yang menjadi
bentuk halal bagi mereka, diantaranya adalah tulang binatang yang ditemukan. Dan ketika menyembelihnya disebut asma Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesembelihan yang disebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi kabar gembira bagi para bangsa jin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Gitu. Jadi kalau belum ada yang mendengar gitu nggih. Ini kalau jenengan kan bukan bangsa jin, Pak nggih. Jadi kayaknya hanya sebatas berita saja nggih. Jadi diantaranya adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mereka adalah yang pertama tadi tulang belulang. Jadi ada tulang belulang yang ada ditemukan. Kemudian yang kedua adalah setiap binatang yang disebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Ya, makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Ya, kotoran binatang juga termasuk makanan di antara bangsa jin. Ya, jin yang muslim ini makanan yang disebutkan di sini adalah jenis makanan-makanan bagi jin yang muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu istinja, cebok dengan kedua benda tersebut. Maksudnya di sini adalah tulang dan kotoran hewan. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Masya Allah. Jadi di sini disebutkan juga makanan pokoknya. Kalau kita kan jagung, telo, Pak, nasi, ya ini makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya mereka ya ini, Pak. Tulang gitu. Makanya ya walaupun tulang ini bukan menjadi satu yang diharamkan, tidak ada namanya tulang itu haram, Pak ya. Apa jangan pernah mendapati namanya tulang ayam kok haram ya? Makanya kan ada apa itu Pak namanya? Kalau ayam di apa namanya Pak? Digeprek ya. Setulang-tulangnya. Ya mungkin sebagai bentuk ibroh sajalah untuk kemudian memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk menikmati ya dari makanan yang kita makan juga. Kan begitu nggih. Enggak apa-apa bagi-bagi Pak, sedekah. Ya. Jadi sedekah kepada ya bangsa jin enggak apa-apa Pak, dan itu boleh. Sebagaimana ada dalam satu riwayat itu pernah ada seorang pengemis itu karena dia tidak mampu untuk bersedekah, maka kemudian dia membuang membuang satu nasi atau membuang satu satu sebutir sesuatu biji. Ketika akhirnya ditanyakan, "Loh, mengapa Anda setiap makan senantiasa membuang satu biji nasi ini?" Ya, gitu ya. Maka kemudian beliau menyebutkan bahwa disebabkan karena kemiskinan saya tidak mampu untuk bersedekah kepada manusia, maka saya ingin sedekah kepada semut. Pernah Pak sedekah kepada semut Pak? Belum pernah toh? Gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicoba Pak. Ini semut itu ya, saya sedekahkan karena jenengan tidak mampu bersedekah kepada manusia, nggak apa-apa. Gitu. Ini diantaranya, termasuk kepada bangsa jin juga boleh. Sedekah ini jin, saya sediakan ini tulang untuk jenengan, nggak apa-apa. Boleh. Nek kotoran hewan nggih, napa Pak? Ya, dengan kotoran hewan. Nggih, kurang lebih seperti itulah, Pak. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara beberapa ibroh yang tentunya bisa kita ambil berkaitan dengan bangsa jin, bahwa ya nanti kita akan secara penuhnya mungkin kapan-kapan nggih berkaitan dengan ada jin muslim, kemudian ada pembagian jin kafir. Yang jelas yang ada yang di sini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jin muslim. Dan di sini nanti kita akan dapati bahwa termasuk di antara jin-jin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memiliki suku namanya jin nasibain. Namanya jin nasibain, dari jin-jin yang baik, jin-jin yang saleh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba bacakan, mungkin ada 1-2 ayat lagi. Di sini cukup banyak sebetulnya. Di antaranya adalah surah Ar-Rahman ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan." Ya ma'syaral jin, wahai segenap bangsa jin, wal ins dan manusia, ini istata'tum sekiranya kalian sanggup, antang fudu min aqtaris samawati, untuk menembus melintasi penjuru langit, wal ardi dan bumi, fangfudu maka lintasilah, la tangfuduna illa bisultan, maka kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan, kekuatan. Atau dimaksudnya di sini adalah sultan ini ada yang menjelaskan namanya ilmu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, maka di sini ada kesempatan sebetulnya yang sama antara manusia dengan bangsa jin. La tangfuduna illa bisultan, bahwa maksud sultan di sini adalah ilmu. Mafhumnya, bila antara manusia dan jin itu sebetulnya memiliki
kesamaan dalam urusan ilmu, baik itu dalam urusan nanti urusan kehidupan, ya. Baik itu adalah bangunan-bangunan, termasuk ada kendaraan-kendaraan, bahkan termasuk untuk mencapai satu langit, maksudnya di sini menembus aqtaris samawati wal ard. Jadi kalau sebagaimana kita manusia tidak akan mampu menembus ke atas langit tanpa ada namanya peralatan, kan begitu. Kalau kita ada namanya pesawat terbang atau mungkin kita ada Apollo begitu ya. Maka tentunya di antara bangsa jin itu pun juga ada teknologi yang hampir sama di antara manusia. Ya, baik itu dengan ada namanya ya semodel lah ya, baik itu dengan kendaraan-kendaraan. Kalau mungkin wallah alam apakah apa yang dinampakkan oleh atau yang disebutkan dalam buku-buku ya, orang-orang barat mengatakan ada namanya UFO begitu ya, yang kemudian turun dari atas langit dengan perawakan-perawakan tertentu ya. Kemudian ada istilah alien gitu ya. Tadi kalau misalnya ada UFO berarti ada alien gitu ya. Kemudian ada crop sikil gitu ya. Karena memang waktu pernah dengar Pak ya di Piungan itu ya, sempat ramai mungkin nggih. Jangan pernah dengar di Piungan itu. Di Piungan kan ada sawah yang kemudian membentuk satu crop cycle gitu yang dikirakan alien turun di Yogyakarta gitu nggih. Yang memperkirakan itu alien, tapi ternyata adalah gara-garanya adalah anak-anak kampus ya. Waktu UGM atau mana itu Pak yang membuat? Hasilnya itu yang membuat mana, anak kampus mana itu Pak? Ada dengar beritanya Pak? Sampai heboh itu, sampai luar negeri juga itu. Ternyata yang membuat adalah anak-anak UGM atau mana pada waktu itu saya lupa. Nah, akhirnya dari kejadian itu kemudian akhirnya bagaimana cara untuk membuat crop cycle itu. Akhirnya anak-anak TK diajari crop cycle itu. Iya, cara membuat bagaimana. Masya Allah sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi merobohkan namanya padi tanpa ada injakan-injakan. Ya, ini luar biasa. Ini juga teknologi itu Pak ya. Teknologi untuk merobohkan padi gitu ya. Baik. Maka poinnya masyarakat muslimin rahimakumullah bahwa ada memiliki kesamaan antara bangsa manusia dengan bangsa jin, bahwa kita ada alam yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga memiliki alam tersendiri yang mereka jelas memiliki berbagai macam teknologi, baik itu dengan ada bangunan-bangunan. Ya, kita hampir selama ini kan tidak pernah kalau di masyarakat awam gitu ya. Jadi namanya jin yang menakutkan, genderuwo, kuntilanak, buto ijo, wewe dan lain sebagainya. Padahal di sini kita mendapati di antara bangsa jin ini memiliki peradaban, ya, memiliki teknologi. Walaupun mungkin secara keilmuan manusia Allah Subhanahu wa taala lebih meninggikan daripada bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Jin ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jin. Maka tidak menambah dari mereka hanya kekufuran, kesalahan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kok dengan istilah-istilah berbagai macam ya, tayangan televisi yang mengajak, mengarahkan untuk permintaan bantuan kepada bangsa jin ya, yang kelihatan orang itu suka sholat, kemudian suka berbuat baik dan lain sebagainya. Kalau dulu tayangan di tahun-tahun itu ya ada namanya jin dan jun dan lain sebagainya, ada tuyul dan bayul gitu ya. Dan ini jelas ini satu kesyirikan gitu loh, satu kesyirikan ya. Ini jadi kesyirikan itu ya disebarluaskan ya, yang kemudian agar ya jelas pelakunya ini kan pelakunya namanya musyrik Pak ya. Jadi kalau ada dia ketergantungan dan itu pasti ada satu konsekuensi. Jadi ketika ada seorang di antara bangsa manusia dan dia meminta bantuan kepada bangsa jin, maka nanti akan ada konsekuensi berikutnya dan banyak itu. Istilahnya nanti ada kan macam-macam Pak. Nanti kita akan masuk kalau kapan-kapan ada namanya bagaimana cara dukun-dukun itu bisa mendapatkan ilmunya. Nah ini ada satu banyak ya. Jadi di antara nanti ada thariqatul iksam, dengan dia itu bersumpah ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah thariqatul dzabihah, dengan dia menyembelih tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya nanti ada namanya thariqatul iksam ya. Jadi dia bersumpah yang mana dengan sumpah itu ya dia menyebut ya diantaranya sumpah untuk melakukan satu bentuk-bentuk ritual, dan itu nanti ada akibat yang nanti akan bisa dirasakan, baik itu dengan keluarganya, jadikan tumbal dan lain sebagainya. Masya Allah. Na'udzubillah. Maka yang jelas ini adalah fazaduhum rahaqa, menambahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sampai jam berapa Pak? Mungkin sudah cukup? Wah ini sudah, Masya Allah ternyata sudah hampir jam 9:30. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini karena waktu sudah hampir habis tadi kayaknya telat banget, datangnya mungkin sudah masuk jam 8:30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini. Baik, ada satu terakhir Pak, kita masuk kepada satu hadis ini saja terakhir kami bacakan untuk ada satu wawasan terkait ada bangsa jin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya di lembah. Ini ada perintah yang cukup menarik Pak. Jika kamu berada pada satu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara adzan untuk sholat, jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau sekiranya kita dalam satu lembah, kemudian kita mengembalakan kambing, maka diperuntutkan di sini untuk mengumandangkan ketika waktu sholat adzan. Ya kalau di sini kan jelas banyak masjid, banyak musola gitu. Kalau ada satu lembah, satu tempat tidak ada masjid atau satu musola, maka kemudian di lembah itulah seseorang untuk kemudian adzan. Maka keraskanlah suaramu. Apa faedahnya ketika kita mengeraskan suara ya, ketika kita adzan? Biasanya kalau naik gunung ini Pak ya, jadi naik gunung atau jalan-jalan biasanya ini kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. Maka ketika kita hendak menunaikan sholat, maka keraskanlah suaranya dalam suara adzan. Karena setiap jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan adzan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya. Jadi Masya Allah ternyata bangsa jin yang kemudian nanti ya dia mendengarkan adzan dan dia muslim, maka tentunya mereka juga harus untuk mendatangi adzan itu untuk kemudian juga menunaikan sholat. Dan bisa jadi Pak pas naik gunung gitu karena kalau dalam naik gunung kan sangat pas gitu ya. Naik gunung itu kan memang areanya bukan area manusia. Jelas banyak jin yang memang berada di gunung gitu ya. Pernah saya mendapati Pak, Masya Allah, jadi satu perjalanan di Lawu, tapi lewat trek yang terpanjang Pak. Jadi pada waktu itu areanya Sragen atau mana saya agak lupa. Areanya yang mana itu, jadi dari timur saya. Itu Masya Allah pada satu titik itu namanya ada pos namanya pos Jabang Bayi. Namanya aja udah agak aneh ya, Jabang Bayi, posnya Jabang Bayi. Nah, pada waktu kami menginap di tempat itu Pak, itu Masya Allah ada telapak kaki. Wah ini apakah jin, wallah alam bisawab. Jadi telapaknya sangat besar, mungkin hampir 2 kilan begini Pak. Telapaknya besar sekali, hampir 30-an cm lebih. Itu telapak kakinya dan telapaknya model berjalan seperti ini Pak. Wah ini jelas ini bukan makhluk biasa ini kan begitu. Kalau King Kong kan jelas nggak mungkin Pak ya, atau monyet kan mungkin telapaknya sebesarnya seperti ini. Ya saya mengkirakan ini mungkin bangsa jin. Maka tentunya anjurannya adalah tadi ketika kita mengumandangkan adzan untuk menunaikan sholat, maka keraskanlah suara. Maka sehingga ketika jin-jin yang muslim ya gitu ya, ini waktu sholat silakan sholat di belakang saya. Dan itu sah Pak sholatnya. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, kalau sekiranya kita sholat dan di belakang kita ada jin yang kemudian hadir, ya maka sholatnya tetap sah. Yang tidak sah adalah ketika jenengan sholat kemudian nanti ada kayaknya jin ini kan begitu. Kemudian jenengan sholat di belakang jin tadi, maka tidak sah Pak. Jadi misalnya kok ada kayaknya kok pocong kok sholat gitu ya, mungkin ya contohnya atau apalah ya, kan sudah menutup aurat Pak ya kalau pocong ya, tapi kalau tuyul kan belum menutup aurat Pak. Jadi yang menutup aurat kan paling mungkin apa Pak? Kalau gendruwo tadi kan tidak menutup aurat kayak tadi mungkin hanya sebatas, atau buto hijau kan juga tidak. Kalau pocong kan sudah terlihat, oh ini menutup aurat insya Allah kan begitu. Sholat di belakang ya, wah ini kok sholat itu rukuk sujud begitu. Tapi tetap tidak sah. Kecuali kalau jenengan pas sholat begitu, kemudian kok jenengan rukuk kok dia juga ikut rukuk, wah iki ya enggak apa-apa Pak, enggak usah lari. Apalagi ketika biasaan sholat kemudian waladhdallin amin diberdiri, kok ya putih-putih kayak ini. Ya enggak apa-apa Pak, tetap sah insyaallah sholatin jenengan. Kecuali kalau jenengan kabur gitu iki. Karena gara-gara lari gitu ya, yang kemudian akhirnya yang membatalkan sholat, harus batal Pak ya. Walaupun jenengan tidak bicara ngempet bicaranya mundur gitu ya tetap batal kalau lari ya. Tapi kalau mundur-mundur pelan-pelan sambil apa ya mungkin beda lagi. Baik Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini faedah yang terakhir yang bisa kami sampaikan terkait
hukum-hukum juga kami sampaikan ya berkaitan dengan alam jin ya, semoga termasuk nanti interaksi kita bagaimana di alam manusia, tentunya mereka ada ya sebab akibat Pak. Jadi kalau sekiranya kita senantiasa ada, kan karena nanti kita akan dapati di antara bangsa jin itu ada yang tinggal di rumah-rumah kita kaum muslimin, maka mereka juga akan senantiasa mendapatkan barokah dari apa yang kita lakukan di rumah. Jadi di antaranya nanti kita akan dapati di antara ketika kita kita makan, maka kemudian mereka juga ikut makan gitu. Ini di antara jin yang muslim, dan tidak pernah sekali lagi bahwa mereka akan memunculkan nafsun mereka, jiwa mereka atau tubuh mereka itu di hadapan di antara manusia. Ini tidak akan pernah. Baik, mungkin itu sekilas terlebih dahulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf kalau sekiranya ini slide-nya memang saya bentuk hanya seperti ini karena memang sekali lagi saya tidak menyiapkan untuk slide. Jadi saya hanya menyiapkan buku karena memang sifatnya. Atau mungkin kapan-kapan saya fotokan, tidak apa-apa, mungkin saya masukkan ke sini biar kita bisa melihat apa yang ada di sini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau terakhir ada yang mau ditanyakan? Ya, kita buka. Masih ada waktu ya Pak ya? Atau sudah cukup? Masih ada waktu nggih? Oh nggih, silakan. Ada yang ditanyakan boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ada pertanyaan titipan Pak. Oh, gitu. Sebenarnya nggak bisa diterima. Dari saudara kita yang di Condong Catur menanyakan apakah praktek mengirimkan makhluk dari rumah atau tempat sosok usaha seseorang dengan tujuan menghambat usaha ada referensi pengetahuannya? Ada? Apakah ada referensi pengetahuannya? Artinya Referensi? apakah itu beliau di antara percaya dan tidak? Iya. Kalau ada itu seberapa jauh Al-Quran dan hadis membahas soal itu, mungkin seperti itu. Intinya gimana Pak? Intinya saja tadi. Intinya pertanyaan. praktek mengirimkan makhluk baik pada ya, misalnya ada usaha, Ya, usahanya, mengirimkan ya. jin yang ada di rumah ke rumah, kemudian Coba mengganggu usahanya dengan mengirimkan gangguan jin kepada orang tersebut, biar ya. usahanya biar bangkrut dan seterusnya. itu ada atau tidak gitu. Oke. Nah, sudah itu saja Pak ya. Ya, langsung saja untuk jawabannya terkait apakah ada ya berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ketika ada jenis jin-jin kiriman yang sekiranya itu dimasukkan ke dalam satu rumah atau mengganggu usaha dan lain sebagainya. Ya jelas ada Pak, ya jelas ada. Ketika namanya jin dan semuanya memang ya istilahnya berkaitan dengan alam jin, kemudian nanti masuk dengan gangguan-gangguan alam jin, ya ada namanya sihir dan lain sebagainya, maka itu sangat jelas. Ya, jelas ada Pak. Kalau dalam pertanyaannya ada atau tidak tadi ya dalam Al-Quran dan Sunnah, ya jelas ada, begitu saja. Kalau adanya ada. Kalau dalilnya mungkin kapan-kapan lah kita panjang Pak sebutkan. Tapi sebagai gambaran saja di antara surah Al-Falaq misalnya begitu kan kita juga sudah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir kan begitu ya. Tukang sihir. Yang mana tukang sihir ini nanti kita akan dapati mereka menggunakan sihirnya tersebut dengan dua cara ya. Di antaranya bisa dengan tiupan, baik itu termasuk di antara namanya min syarri nafasa tifil uqad, dari ikatan-ikatan. Jadi nanti jenis sihir itu ada sifatnya hembusan, ada yang sifatnya ikatan. Kalau dihembus gimana? Contoh misalnya ini ada air minum, kemudian tukang sihir ini dia mengucapkan mantra-mantra, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh jin-jin, dan di antara bangsa jin ini juga ada tukang sihirnya. Jadi di antara bangsa jin ini ada tukang sihir juga Pak, yang mana mereka memiliki mantra-mantra. Jadi ada gudang mantra, mereka punya gudang itu. Jadi kalimat-kalimat itu yang nanti diajarkan, dan itu ada sekolahannya Pak. Jadi ada sekolah persihiran gitu ya, mungkin kayak ya apalah begitu ya. Itu kalimat-kalimat itu nanti diajarkan memang. Jadi termasuk di antaranya adalah bangsa jin itu benda padat Pak, seperti gelas, seperti ini, seperti kita manusia, bentuknya tidak kemudian model lunak gitu, kemudian bisa berolah alih gitu ya. Jadi kan pernah tahu jenengan misalnya melihat ada
perubahan-perubahan. Pernah mendengar ya ada perubahan-perubahan pada bangsa jin. Hari ini jadi monyet, besok jadi kucing, besok jadi harimau begitu. Atau besok jadi pocongan, besok jadi genderuwo. Jadi sebetulnya itu satu makhluk saja, hanya kadang-kadang berbeda bentuk wujud gitu saja. Dan itu perlu ada mantra-mantra, kalimat-kalimat tertentu sehingga nanti jin ketika mengucapkan kalimat itu nampak di pandangan orang lain dengan penampakan apa yang diinginkan oleh bangsa jin itu sendiri. Jadi itu bukan wujud aslinya, bukan Pak. Jadi kalau ada yang pernah melihat tadi sosok-sosok seperti itu bukan wujud asli. Bukan wujud asli, wallahu a'lam bishawab. Karena memang sebagaimana yang kami pelajari bahwa itu bukan wujud asli dan itu adalah hanya sebatas penampakan sihir, di mana ketika itu dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu sehingga muncul di depan kita ini sesuatu yang memang kita takuti itu. Maka jenengan tidak akan pernah melihat namanya. Contoh Pak, jenengan pernah mendengar namanya apa ini? Falak Pak. Pernah Pak dengar namanya falak Pak? Falak. Tidak pernah dengar ya? Falak itu jenis hantu Pak. Tidak pernah dengar jenengan. Ya karena masyarakat Jawa nggak pernah dengar namanya falak gitu ya. Bentuknya aja kayak apa juga nggak tahu gitu. Tapi di masyarakat Eropa, sangat takut sekali ada namanya falak. Kalau di kita kan paling tahunya apa Pak? Maksudnya kalau di Eropa kan ada hanya Dracula ya kan. Nah, Dracula itu ya mungkin pakai pakaian yang kayak gamis begitu, kemudian dia ada kayak gitu. Ya paling hanya itu saja. Tapi kan itu juga tidak pernah kita lihat di tanah Jawa. Ada Pak jenengan pernah lihat namanya Dracula di Jawa? Ya digeguyu, kok Dracula mampir tekak kene naik pesawat terbang atau apa kan begitu. Ya jalan-jalan mungkin gitu. Nah, termasuk sama juga di antaranya itu. Pocongan kok tiba-tiba muncul di Eropa. Contoh kan begitu. Jenengan jalan-jalan ke Eropa pernah Pak? Kemudian tiba-tiba di sana digentayangi sama pocongan gitu ya. Saya melihat pocongan di Eropa gitu ya. Jadi guguyu juga sebetulnya. Karena apa enggak ada begitu. Jadi itu hanya sebatas penampakan yang sekali lagi Pak. Ya itu hanya sebatas penampakan Pak. Intinya kembali kepada sihir dan itu mampu. Bisa Pak, ada. Mungkin menikah? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, monggo. Atau yang ingin bertanya via WA boleh ketik ini ya. @ly _tanya Ustadz di Google Chrome, nanti otomatis ngeling ke WA. Boleh bertanya langsung, boleh via WA. Identitasnya akan dirahasiakan. Kalau belum ada, ini sudah ada yang masuk pertanyaan. Ustadz bertanya, apakah tindian itu bagian dari gangguan jin? Terus satu lagi, bagaimana tentang kehidupan jin? Apakah seperti kehidupan manusia, semisal beternak, bertani? Sayanya seperti apa? Baik, itu ada pertanyaan ya kita jawab sekilas saja Pak. Mungkin insya Allah lengkapnya besok kapan-kapan. Berkaitan dengan tindian, sekali lagi bahwa tindian ya memang karena itu adalah masuk kepada ranah bahwa kita ada gangguan. Jadi memang kalau dalam tindian kita ada dua sajalah, baik itu secara medis ataupun non medis. Kalau secara medis ya disebabkan karena kita pas kondisi lelah, kemudian kita aktivitas yang berat ya tiba-tiba saja kemudian perasaan ketika kita tidur itu tidak nyaman. Mungkin bisa jadi seperti itulah. Kemudian ada yang tindihan. Kemudian kalau yang non medis ya kalau masuk kepada dunia alam jin ya memang ada. Jadi dengan ada namanya tindian itu ada sebab dikarenakan ada jin yang memang mengganggu kita dan itu ada. Kami pernah mendapati cukup banyak lah. Tapi kita bisa simpulkan, kami sendiri menyimpulkan ada dua jenis tindian yang memang gangguannya adalah gangguan jin. Di antara yang pertama adalah gangguan secara personal. Jadi kalau sekiranya kita tidur dimanapun kita berada kita tindian kayak seperti dikejar, misalnya di sini kita tindian, di sana tindian, di sini tindian, di mana tindian. Nah ini memang ada keinginan di antara bangsa jin untuk mengganggu, walaupun itu gangguannya tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia hanya sebatas gangguan yang mengganggu hanya dalam kondisi ketika kita tidur saja. Dan itu mampu jin hanya untuk misalnya dengan menduduki, jadi karena dia merasa besar kemudian diduduki misalnya seperti itu ya. Itu sangat bisa diduduki atau mungkin dicekek misalnya seperti itu dan jin mampu untuk itu. Berarti kitanya yang diganggu secara personal.
Kemudian yang kedua adalah tempat. Jadi jin ingin menunjukkan eksistensi bahwa dia ada pada satu tempat tersebut, makanya dia mengganggu ya. Bagi orang yang tidur pada satu tempat tersebut, dan itu siapapun berlaku. Contohnya misalnya adalah ketika ada orang tidur sini, kemudian nanti tindian satu, kemudian nanti ganti orang lagi tidur sini tindian. Nah, ini menunjukkan bahwa ada jin dalam satu tempat tersebut, dalam satu ruangan tersebut, sehingga siapapun yang tidur di tempat itu maka dia akan dapat gangguan, baik itu dengan tindian ataupun mimpi-mimpi yang buruk. Nah, begitu hampir sama. Itu intinya tindian ya tadi bisa ada, dan itu memang ada di antara bangsa jin yang ingin mengganggu kita. Kalau saya ceritanya cukup banyak, kapan-kapan kita ceritanya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Aktivitas jin. Oh, aktivitas jin bertenang. Sebetulnya ini tidak ada manfaat bagi kita, ada ataupun tidak ada, kita juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Ngapain juga tadi kalau bisa bercocok tanam kemudian nyari makanan yang ada di manusia kan begitu. Tadi kan makanannya apa Pak tadi? Kotoran binatang dan tulang tadi. Kalau bisa bertanam ngapain nyari-nyari yang ada di alam manusia? Kan begitu nggih kalau dalam bahasanya. Tapi kalau sekiranya kita mau kalau kita membaca nggih sebetulnya memang ada, Pak. Jadi intinya tadi bahwa peradaban di antara mereka jelas punya peradaban dan mereka jelas ada makanan pokok di alam mereka. Walaupun kemudian kita tidak menihilkan bahwa ada bangsa jin yang memang terikat dengan manusia. Ya, wallah alam bisawab. Jadi memang ada di antara bangsa jin yang memang sekali lagi bahwa mereka punya kehidupan, ya, mereka punya aktivitas kan. Contoh bagi mereka jin-jin di alam gunung misalnya begitu. Kan mereka tidak ada hubungannya dengan manusia. Bahkan mereka merasa terganggu dengan keberadaan manusia. Lalu bagaimana mereka makan kalau tidak ada makanan Pak? Tulang. Masa mereka kon poso, Pak? Ya, tulang aja dikit ya kan, Pak. Masa tulangnya, makanya jenengan tidak akan dapati misalnya contoh tulang penyembelihan tempat penyembelihan hewan yang di situ banyak tulang kok tiba-tiba di situ banyak jin, kan juga tidak ada mesti seperti itu kan, tidak ya. Bahkan kita juga tidak diperintahkan berdoa kalau sekiranya kita masuk ke tempat-tempat yang model seperti itu, termasuk yang kotoran hewan kan begitu ya, tidak ada. Makanya tetap di sini jelas mereka punya peradaban dan mereka ada ya makanan, bagaimana kemudian mereka mungkin mencari makanan, bercocok tanam, ya itu seperti itu saja lah Pak ya. Jadi kalau kita gambarkan, karena memang dalam beberapa nas juga memang tidak menyebutkan secara jelas begitu, baik itu adalah bercocok tanam seperti apa, apakah di sana juga makan telo atau mungkin ada padi dan lain sebagainya. Makanan-makanan di alam mereka juga tidak tersemat kepada kita secara jelas. Wallahu alam bisawab. Makanya kami cukup menjawab dengan apa yang ada saja. Mungkin ada gitu aja, mungkin ya, saya tidak bisa memastikan harus pasti gitu, tidak, kemungkinan ada karena memang mereka ada kehidupan tersendiri di gunung atau di laut atau di mana, yang secara spesifik bahwa memang ada bangsa jin memang hidup di tempat-tempat itu, pegunungan, bukit, lautan, laut yang terdalam itu memang ada gitu. Nah, kemudian untuk tadi ada di antara bangsa jin yang mereka terikat dengan manusia, terikat sehingga mereka ada yang hidup di atap-atap rumah kaum muslimin, kemudian di antara mereka ada yang terutama orang-orang jin-jin kafir ya, di tempat-tempat kotor gitu ya, ada di kamar mandi ya, dan tempat seperti itu. Yang tentunya mereka makan dengan apa yang ada pada manusia. Kalau jin kafir ya karena memang mereka makanan pokoknya ya kotoran, ya mungkin mereka makan kotoran-kotoran. Wallahualam kita begitu ya, wallahualam bisawab. Karena memang mereka tidak ada halal dan haram, semuanya kuluhum kolu ya, semuanya makan aja yang penting. Ya, semua kolu gitu ya. Tapi kalau jin muslim tidak seperti itu. Nggih, wallahualam bisawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Nggih, yang bertanya di luar konteks ya, tapi nggak masalah. Karena ya ini terkait dengan anak muda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, saya mau tanya terkait dengan raja-raja yang moksa yang mempersiapkan akhir zaman. Bagaimana tanggapan Ustaz? Iya, moksa itu yang gimana tahu? Saya juga kurang tahu. Gimana ulangi? Seperti ini, Pak. Saya mau terkait dengan raja-raja yang saya pernah dengar moksa. Ada yang bisa menjelaskan? Lupa. Raja-raja yang moksa, yang mempersiapkan akhir zaman. Ya, wallah alam ya, moksa ya. Atau kalau tidak salah, wallah alam, saya mungkin nanti bisa di-searching kan mungkin moksa. Iya, moksa ya. Atau raja-raja yang mungkin apa ya? Raja.
Apa ya? Bukan ya, kayaknya apa Pak? Kalau nggak jelas ya, apa mungkin disesuaikan? Apa mungkin Pak Chan? Oke. Pertanyaannya nggak jelas. Yang lainnya datang, tanya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mau tanya apakah kalau ada jin oh ya sudah. kalau bulu kudu merinding Oh ya. itu apakah tanda-tanda ada jin kafir yang enggak? Oke. Apa sendiri dan saya sendiri di sana ini. Oke, oke. Totalitas dan bagaimana? Oke. Satu aja Pak ya, berkaitan dengan merinding itu adalah apakah memang ada apa nih kok? Ada interaksi jin dengan manusia, baik itu dengan didamu gitu ya, atau kemudian dipegang dan lain sebagainya. Oh enggak merinding Pak ya, kalau pas sendirian saja. Baik. Oke. Berkaitan dengan nanti insya Allah akan lebih kita perjelas Pak. Jadi berkaitan dengan masalah merinding itu nanti kita akan masuk kepada sifat penciptaan bangsa jin. Jadi sebagaimana bahwa bangsa jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, akan tapi para ulama mensifatkan bahwa namanya jin dan manusia ataupun malaikat itu tidak disifatkan sebagaimana sifat awal penciptaan mereka. Sebagaimana kita manusia walaupun diciptakan dari saripati tanah tapi hasil bentuknya tidak menjadi tanah begitu. Termasuk kalau sekiranya kita dilempar dengan batu atau dengan tanah pun kita juga kadang-kadang kesakitan gitu. Belum lagi kalau tanah itu kemudian dicampur dengan air tambah semen misalnya gitu, kita dilempar ya langsung bisa meninggal dengan sebab itu. Maka tentunya hampir sama dengan bahwa bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Nah, tidak kemudian menjadikan sifat di antara bangsa jin itu kemudian memiliki sifat panas. Gitu ya. Jadi enggak ada begitu. Jadi kalau sekiranya jenengan jalan-jalan malam hari kok kemudian panas, itu belum menunjukkan. Dan kadang-kadang bahkan tadi merinding ada suatu yang kedinginan gitu ya. Gitu. Dan inilah di antara sifat itu gitu loh. Makanya kalau nanti kita akan berbicara bahwa ya bisa jadi Pak, bangsa jin ingin menunjukkan eksistensinya sehingga menimbulkan ada satu perasaan-perasaan takut kepada jiwa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang telah membisikkan kepada manusia ke dalam hati manusia, ya, yuwaswis dengan memberikan waswas kepada hati manusia. Jadi orang itu kan dibuat waswas, dibuat namanya takut gitu. Dan itu bisa jadi nanti menimbulkan ada dampak-dampak tadi Pak, dampak kemudian merinding, ya itu bisa jadi. Dan sifatnya kalau mungkin nanti lebih kita perjelas mungkin di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ini di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat kemudian ada jin yang kemudian atau iblis di sini yang mengatakan sampai kemudian akhirnya dia ingin mengganggu Rasulullah dengan ingin membakar. Jadi dia membawa api yang ingin dilemparkan ke wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah kemudian mencengkram ya, mencengkram sampai kemudian menjulurlah lidahnya ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian tangannya Rasulullah terasa dingin. Nah, ini menunjukkan lidahnya jin itu pun juga dingin, nggih. Nah, ini hampir sama Pak sebetulnya. Jadi bisa jadi Pak kalau merinding-merinding memang ada jin di sekitar kita gitu aja. Jadi ya memang ada begitu aja. Apalagi pas sendiri Pak, memang begitu. Memang pas sendiri memang adanya itu. Kalau rame-rame ya nggak bisa Pak. Gimana jin mau menunjukkan di sini paling gigit-guyuan. Nah, misalnya gitu. Ngapain pocongan di sini. Tapi kalau kondisi sendiri ya. Makanya kuncinya adalah fa inna syaitana ma'wahid ya. Sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian. Makanya larangan sekitarannya kita malam hari kemudian jalan sendirian itu memang tidak ada anjurannya. Anjurannya adalah senantiasa berdua-duaan. Termasuk Pak, ini perlu dihati-hatikan dalam urusan belajar pun harus senantiasa ada pendamping. Saya kemarin Masya Allah ada di salah satu saudagar ya, usaha 3 tahun Pak. Usaha 3 tahun ternyata maju pesat, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Dan qadarullah hari ini dibawa ke rumah sakit di Jalan Kaliurang di pusat
ya rehabilitasi, gitu aja intinya nggih. Yang mana pada waktu itu gara-garanya hanya membaca buku ini loh. Bukunya saya lihat loh, mana Pak bukunya? Bukunya sama seperti buku saya ini. Tapi ternyata karena tidak ada bimbingan guru, akhirnya jadi seperti itu. Maka saya anjurkan dalam segala apapun di antara kita, ketika belajar, saya anjurkan untuk senantiasa ada guru. Jangan menganggap bahwa saya sudah bisa, saya pinter sambil lihat YouTube. Jadi dia hanya menggunakan dua sarana. Yang pertama YouTube, yang kedua adalah buku. Padahal ya YouTube-nya bagus-bagus begitu ya. Tayangannya ya kajian-kajiannya Islami, tapi ternyata tadi hasilnya tidak bagus juga. Makanya kita anjurkan untuk setiap dalam segala sesuatu harus ada pendamping gitu ya. Pendamping ini jauh lebih nyaman. Termasuk pendamping belahan jiwa ini juga penting Pak ya. Jadi yang jomblo-jomblo ya harus segera menikah kalau bagi yang ya ini jelas ya. Ya biar ada yang menemani maksudnya ketika tidur kan tidak sendirian, kasihan gitu ya. Gitu Mas. Oh yang muksa tadi ya, muksa sudah tahu ya terkait muksa. Oh ya sudah. Yang tidak mati sampai kiamat, jin atau setan. Oh, waduh. Waduh. Tapi sudah tahu nggih jawabannya nggih? Oh belum. Nanti mungkin kapan-kapan lah. Ini soalnya materinya panjang ya, kita kayak ulur-ulur gitu. Saya tidak memberikan satu kupas tuntas. Ya intinya berkaitan dengan ini ya, yang tidak meninggal, tidak mati sampai datangnya hari kiamat ya satu saja. Di antaranya adalah iblis. Ya iblis. Jin mati, manusia mati, setan mati. Yang tidak mati adalah iblis. Ya iblis. Sudah tahu Pak iblis nggih? Nggih. Bisa mungkin kapan-kapan insyaallah berkaitan dengan iblis kita kupas tuntas nanti insyaallah kita masuk dari bukunya. Iblis. Siapa itu iblis dan apa namanya itu? Apa alat kelamin dari iblis? Ada yang sudah tahu? Mungkin dulu pernah ada sempat bocoran dari saya. Kelaminnya dari iblis itu apa gitu nggih? Ya. Mungkin seperti itu ya, iblis insyaallah. Bukan jin, bukan manusia. Maksudnya di sini namanya iblis tadi. Kapan-kapan lebih kita lanjut. Setelah saya cari ternyata infonya agak jelas. Yang muksa tadi itu merujuk ke ceramahnya Ustadz Danu. Mungkin di PR. Oh iya saya pernah dengar kok muksa. Oh iya paham nggih. Saya baru teringat, saya pernah dengar itu suaranya Ustadz Danu itu muksa. Oh iya. Dari 3 link yang saya buka tadi itu merujuk kepada ceramahnya Ustadz. Oh iya. Untuk acara kajian saya rasa cukupkan sekian. Dilanjutkan menu lain-lain ke pengurus harian. Monggo Mas Duri atau Mas Duri atau Pak Saros. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani fillah rahimakumullah. Langsung saja nggih untuk lain-lain. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Majid yang telah mengisi kajian malam hari ini, dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang malam hari ini hadir, sekaligus yang malam hari ini memberikan bantuan-bantuan untuk pesantren An-Nur, termasuk ada sedekah makanan, minuman ya, dan lain sebagainya ya. Semoga menjadi amal ibadah antum semuanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan wakaf mobil yang kemarin kita sudah terbeli EPV tahun 2005 dan menyisakan kekurangan dana, maka malam hari ini akan kita titipkan kepada rekan-rekan semua proposal ya, surat permohonan dan apa ya namanya ya, selebaran gitu. Nanti silakan teman-teman bisa mengambil di atau bagian aja Mas Nuri. Oh gitu. Ya, nanti ngambil ke Mas Nuri ya. Silakan.
ada lembar permohonan sekaligus brosur. Silahkan nanti teman-teman bawa pulang ya. Bisa diberikan kepada siapa saja yang kira-kira ya, ada keluasan rezeki untuk ikut program wakaf tunai mobil layanan umat. Dan sekali lagi atas donatur dari teman-teman semua kita ucapkan jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang lebih sekaligus sebagai amal jariah. Insya Allah kita namanya wakaf termasuk apa, harta yang jariah. Itu nggih. Dan insya Allah tidak hanya dengan proposal itu kita galang dana nggih. Termasuk bisa dengan barang bekas nggih. Jadi teman-teman semua, Pak Santos selaku Ketua Pesantren An-Nur ya, sudah merencanakan untuk penjualan barang bekas mulai bulan ini ya, dan seterusnya akan kita masukkan ke donasi wakaf mobil ya. Jadi kalau teman-teman semua di rumah punya apalah barang bekas yang masih bisa dijual, silahkan menghubungi Pak Santos. Itu saja mungkin informasi dari kami selaku pengurus. Gimana? Oh iya, tambahan infak malam hari ini pikanto Rp130.000. Semoga menjadi amal ibadah antum semua. Apa? Kesra. Oh. Oke, nggih. Terima kasih Pak Santos mengingatkan nggih. Jadi ekstra kulikuler kita ada renang nggih. Bersama Mas Sigit hadir nggak malam ini? Belum hadir nggih. Kemarin pesertanya 8 orang nggih. Dan berapa orang anak-anak ya kemarin, sekitar 4 atau 5 anak-anak nggih. Jadi sekitar 13 peserta nggih. Monggo nggih teman-teman bisa mengikuti program renang tersebut nggih. Insyaallah dari 0 sampai bisa. Ya, dari 0 sampai bisa. Ya. Ada beberapa teman di sini yang kemarin ikut itu dari 0 dan alhamdulillah 3 kali pertemuan sudah hampir bisa. Monggo nggih, teman-teman bisa manfaatkan nggih. Dan saya sendiri juga membuktikan nggih. Ya, sekarang sudah bisa nggih. Monggo nggih. Ya. Dan videonya sudah di-share tadi nggih di grup Info An-Nur, atraksi dari beliau pelatih kita. Itu saja mungkin Mas Yanto. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nur yang telah menyampaikan terkait beberapa informasi. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada para donatur sehingga acara malam hari ini terselenggara dengan lancar. Kemudian info terkait dengan donasi penambahan pembelian mobil. Yang ketiga tadi informasi terkait dengan ekstrakurikuler kita. Monggo dihadiri. Insya Allah ke depan saya juga pengen ikut karena saya sendiri belum bisa renang. Saya tuh dulu seusia SMA itu sering berlatih tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya putus asa. Sampai sekarang. Monggo untuk ekstra renang setiap hari Sabtu boleh ajari saya atau menemani biar saya sendiri termotivasi untuk bisa berenang karena renang sendiri termasuk dalam sunnahnya Kanjeng Nabi, renang, berkuda dan memanah. Untuk menutup acara kajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dalam membawakan acara banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.